Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para hadirin jamaah Masjid At-Ta'awun yang saya hormati dan saya banggakan, wabil khusus kepada asatidzah dan seluruh pengurus DKM At-Ta'awun yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan rahmat serta inayahnya pada pagi hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka melaksanakan jihad ngaji poe ahad. Sebelum kita memulai kepada yang ada di makalah ini, maka kepada yang membawa Al-Quran, kita lihat di surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun, surat ke-23. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini mari kita untuk sama-sama mengkaji apa yang terdapat pada makalah ini, bahwa manusia termasuk kita dari mulai diciptakan Allah Subhanahu wa taala sampai kita menghadap Allah mengalami 5 alam. Alam yang pertama yang dilalui oleh manusia adalah alam arwah atau alam ruh yang disebut alam ajali. 50.000 tahun sebelum kita lahir ke dunia ini, maka ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala telah diciptakan. Itu 50.000 tahun sebelum kita lahir. Ia maroh kangusianu. Brol lahir kita ke dunia ini, ya. Ibu bapaknya hanya sekedar memberi nama saja. Tidak bisa menciptakan ruhnya. Kenapa? Sebab ruh itu adalah urusan Allah. Yas'alunaka 'anir ruh, mereka akan bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Maka jawablah oleh Muhammad, inna ruh min amri rabbi, sesungguhnya ruh itu adalah urusan Rabbku. Begitu, ya. Jawaban Rasulullah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertanya. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Jadi di sini ada manusia yang diciptakan Allah itu mengalami 5 alam. Manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Di mana Nabi Adam alaihissalam memiliki postur tubuh diameternya 3,5 meter. Kemudian ketinggiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjelaskan situna diro'an 60 hasta alias 30 meter menjulang tinggi ke langit.
itu postur tubuh Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama ketika diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu fisiknya dikuatkan. Fisiknya dikuatkan. Kenapa? Karena nanti akan menduduki tempat yang tidak akan ada ujungnya, yaitu di akhirat. Nah, Darwin memiliki teori bahwa manusia itu merupakan evolusi daripada kera. Kalau Darwin berpendapat bahwa manusia merupakan evolusi daripada kera, panginten urang teh turunan monyet. Tidak mau kita dikatakan turunan monyet, ya. Oleh karena itu, ada 4 tahap manusia yang diciptakan Allah dan dilahirkan ke dunia ini. Pertama, ada manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala teu indung teu bapa. Tidak beribu dan tidak berbapak. Siapa? Yakni Nabi Adam alaihissalam, karena diciptakan Allah Subhanahu wa taala langsung beliau itu dari tanah. Ya. Diambil tanah-tanahnya itu ada yang diambil dari surga. Ya. Ada juga yang sebagian para ulama mereka merinci bahwa manusia itu juga ada yang diambil tanahnya dari India, dari Burma, dari Khorasan, dari Arab Saudi, ya, kemudian dari negara yang diinvasi oleh Amerika, yaitu Irak. Ada yang diambil dari Irak katanya, itu ya. Makanya wajah-wajah manusia itu berbeda-beda. Ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya mancung ke dalam, ada yang pesek, ya, macam-macam. Nah, kemudian Nabi Adam alaihissalam ketika beliau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya itu dialog dulu dengan para malaikat. Firman Allah kepada malaikat, wa in qulna lil malaikati, dan ingat ketika kami berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan di muka bumi ini khalifah, ya, sebagai pemimpin, pengurus, pengatur dan penata kehidupan dunia, ya. Secara responsif malaikat menjawab, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mengapa ya Allah Engkau akan menciptakan kembali makhluk yang sikapnya mereka suka merusak, suka bertengkar, suka saling bunuh, suka mengalirkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika. Sementara kami, kata malaikat, selalu memahasucikan, memuji kepadamu, ya. Sedangkan makhluk itu belum tentu seperti ini, seperti kami, kata malaikat. Maka Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Diam sajalah kamu. Sesungguhnya aku lebih mengetahui daripadamu. Begitu, ya. Kenapa malaikat berbicara demikian atau mengatakan demikian? Dari mana mereka tahu, sudah memprediksi bahwa di muka bumi ini ada makhluk yang suka merusak dan suka bertengkar, suka mengalirkan darah? Karena sebelum manusia diciptakan Allah,
ada rombongan makhluk yang bernama Banul Jan, yaitu kelompok jin yang kerjanya suka bermusuhan, suka bertengkar, ya, sok papaseaan, dan juga termasuk suka saling bunuh membunuh, ya. Makanya malaikat merespon seperti itu, ya. Akhirnya tetap Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, ya, dan melahirkan ke dunia ini berbentuk postur tubuh yang begitu besar, ya. Nah, kita di akhirat nanti akan dibesarkan dan ditinggikan serta dikuatkan fisiknya seperti fisik tubuh Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Karena kita juga nanti di akhirat akan mendiami tempat yang tidak akan ada ujungnya. Kalau di alam semesta ini kita berpindah-pindah. Dari alam arwah ke alam rahim, ya. Itu berproses juga di alam rahim itu. Dari alam rahim ke alam dunia, dari alam dunia ke alam kubur, dari alam kubur kita ke alam akhirat. Nah, kalau sudah di alam akhirat, diam di sana, ya. Tidak akan ada lagi tempat untuk berpijak di alam lain, ya. Nah, itu tahapan pertama manusia yang diciptakan Allah. Ada yang diciptakan tanpa ibu dan ayah, teindung te bapa. Yang kedua, ada manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lahir dari bagian bapa tanpa ibu. Siapa dia? Yakni Siti Hawa. Kenapa Siti Hawa itu lahir dari bagian dari bapa? Karena Siti Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bagian tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Ya. Artinya itu dari bagian bapa. Yang ketiga, tahapan yang ketiga, ada manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dan dilahirkan ke dunia ini dari seorang ibu tanpa bapak. Siapa, Pak? Nabi Isa alaihissalam. Beliau dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang gadis yang bernama Maryam, ya, yang seorang gadis yang cantik jelita, ya, sebagai bidadari dunia, dan tidak pernah terjamah oleh tangan siapapun. Tetapi untuk memperlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang lahir dari seorang ibu tanpa bapak, ya. Itu tahapan yang ketiga. Tahapan yang keempat, ada manusia yang dilahirkan Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini dari rahim seorang ibu lewat pelantaran bapaknya. Siapa? Yaitu kita semua. Jadi ada 4 tahapan, ya. Ada manusia yang diciptakan Allah tanpa ibu dan bapak, ada yang dari bagian bapak, ada yang bagian daripada ibu, ada juga yang dari ibu lewat pelantaraan bapak. Ya. Lahirlah kita ke dunia. Nah, sebelum lahir ke dunia, maka di surat Al-Mu'minun pada ayat 12 sampai dengan ayat 14 di sini dijelaskan oleh Allah, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, sungguh kami telah menciptakan manusia yaitu dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Tuh. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dari tanah. Hanya prosesnya, tidak langsung dari tanah. Contoh, keseharian kita makan nasi dari beras dari padi. Padi ditanam di mana, Pak? Di tanah. Keseharian kita makan sayur mayur pun ditanam di tanah. Keseharian kita makan buah-buahan pun ditanam di tanah. Dimakan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Ada yang menjadi butir-butir darah, ada yang menjadi getah, ada yang menjadi
ada yang menjadi ampas, ya. Andai kata tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh kita, maka itu akan menjadi hampas. Setelah menjadi hampas, maka dia memaksa untuk keluar. Nah, maka sari-sari makanan yang dimakan oleh manusia itu ada yang menjadi getah. Kalau pada laki-laki itu getahnya itu adalah sperma. Para ahli medis menyatakan itulah yang disebut spermatozoa. Kalau pada ibu, pada perempuan itu yang disebut sel telur atau yang disebut ovum. Punten, bukan opium. Kalau opium itu racun. Ya. Kalau ovum itu adalah sel telur. Nah, perpaduan antara dua jenis yang berlainan masuk ke dinding rahim, nempel di dinding rahim kita itu, ya. Lalu berproses, ya, dari mulai hari pertama sampai 40. Di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin." Kemudian kami jadikan nutfah, setetes air mani, fi qararim makin, yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yang terpelihara, yaitu di rahim ibu, ya. Di rahim ibu itu 40 hari itu berubah, ya. Disimpan di sana, ya. Summa khalaqna nutfata 'alaqatan, kemudian kami jadikan nutfah sebagai alaqah, ya. Alaqah itu artinya segumpal darah. Bukan darah, tapi itu adalah bakal manusia. 40 hari itu. Lalu setelah 40 hari, fakhalaqnal 'alaqata mudghah, maka kami, firman Allah Subhanahu wa taala, menciptakan dari alaqah itu menjadi mudghah, segumpal daging. Fakhalaqnal mudghata idhaman. Nah, 40 hari setelah menjadi segumpal daging, maka kami jadikan atau kami ciptakan idoman, ya, tulang belulang. Pakasawnal idomalahma, lalu kami liputi tulang belulang itu dengan daging, ya. Summa ansha'nahu khalqan akhar, kemudian kami ciptakan makhluk yang lain daripada segalanya, ya. Berbentuk yang lain, artinya berbentuk menjadi manusia. Itu kita asal daripada air mani, ya. Air mani dari sel telur dan sperma. Urang teh itu asal daripada air yang dipandang hina, ya. Menurut manusia, pandangan manusia, tapi menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala itu adalah akan menjadi makhluk yang mulia, ya. Karena manusia, kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu di alam dunia ini sebagai makhluk yang paling mulia. Firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna, ya. Begitu firman Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan makhluk yang lain. Coba kalau binatang, ada yang berjalan ngaleor seperti ular, ya. Ada yang berjalan aclok-aclokan seperti kodok, ya. Ada juga yang berjalan dengan 4 kaki, ya. Ada yang berjalan dengan 2 kaki, ya. Ada juga yang terbang, macam-macam. Nah, kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang sempurna. Nah, summa ansha'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha berkah Allah, maha suci Allah, pencipta yang paling baik
Begitu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan ayat 14. Nah, nanti untuk berikutnya ke sana ya. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun, sesungguhnya kamu nanti suatu saat akan mati. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun, kemudian kamu nanti akan masuk ke alam akhirat dan nanti akan dibangkit kembali. Begitu firman Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita hidup di alam dunia ini, di alam rahim berapa lama, Pak? Kurang lebih ibu-ibu tuh yang lebih mengetahui 9 bulan. Nah, itu proses dari 9 bulan itu. Dari air mani menjadi segumpal darah, dari darah menjadi segumpal daging, dari segumpal daging berubah menjadi tulang belulang, lalu tulang belulang itu diliputi kembali dengan daging, ya. Itu sampai 4 bulan. Nah, setelah 4 bulan di sini dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada kami, sedangkan beliau itu adalah orang yang benar dan disaksikan tentang kebenarannya, bahwa seseorang di antara kamu dihimpunkan kejadiannya di dalam perut ibunya 40 hari sebagai nutfah. Tuh, sama dengan Al-Qur'an yang tadi. Yaitu setetes air, dari mulai setetes air mani. Kemudian menjadikan alaqah, yaitu segumpal darah yang beku. Dari segumpal darah yang beku, ya, kemudian menjadi berubah menjadi segumpal daging, kemudian seperti itu juga sabda Rasulullah SAW. Kemudian setelah 3 kali 40 berapa, Pak? 120. Nah, ibu-ibu jika hamil mencapai 4 bulan 120 hari, itu payanpuhu fihi ruha, maka ruhnya ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam janin itu lewat para malaikat. Lewat malaikat, ya, ditiupkan ruhnya, ya. Nah, maka apabila ibu hamil menginjak 4 bulan akan terasa, ya, sama ibu akan terasa ter sana. Ku bapa nama teu karaoseun ya. Oleh ibunya mah terasa, ya. Nah, kemudian berproses, ya, dari 4 bulan itu menjadi zigot, menjadi embrio, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan sampai 9 bulan, maka lahirlah kita ke dunia ini. Lahir kita ke dunia ini. Nah, di alam dunia ini adalah merupakan alam yang ketiga. 2 alam lagi yang akan kita lalui. Alam mana, Pak? Ya, alam mana tuh? Alam kubur dan nanti berakhir dengan alam akhirat. Ya. Nah, jadi kita ini diberi kesempatan hidup di dunia ini. Ada yang diberi kesempatan hidup 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, bahkan mungkin ada yang lebih daripada itu, ya. Pak Haji berapa tahun Yuswa? Baru 57, ya. Jadi masih jauh itu barangkali, ya. Kalau diberi kesempatan 90 tahun aja, ya. Ya. Lim Swiliong itu termasuk konglomerat di negara kita Indonesia.
diberi kesempatan hidup 96 tahun. 96 tahun. Dia adalah seorang pengusaha besar, memiliki perusahaan 500 perusahaan. Ya. Dan itu perusahaan-perusahaan besar. Lalu punya atau memiliki karyawan 20.000. Coba 20.000 karyawan. Satu hari penghasilannya mencapai 2 miliar. Coba 2 miliar. Ai artos 2 miliar sakumaha apa eta saeureuna. Sageng karung beras 25 kilo kemudian ya. 2 miliar itu ya, satu hari ya. Dan diberi kesempatan hidup di dunia ini 96 tahun ya. Nah, setelah itu kemana dia kembali? Ke alam kubur ya. Ke alam kubur. Apa yang dibawa? Hanya sarged awak. Celana dari mulai kaos, kolor, celana, kemudian baju, jas, kacamata, sepatu, ya. Saya lihat itu, saya melihat dengan mata kepala sendiri itu, ya, orang-orang yang non Muslim, ya, ketika dia meninggal dunia itu dimasukkan ke dalam peti jenazah, lalu di bawah di hamparan di hamparan teh, ya, supaya barangkali si cairannya itu tidak merambah kemana-mana, ya. 1 minggu baru dimasukkan ke dalam kubur dengan dengan peti jenazahnya. Tetapi ada juga yang kremasi, ya, dibakar. Ada yang dibakar, ya. Setelah itu ada orang yang amanat kepada anaknya. Nah, aneh kata bapak, katanya meninggal, tolong bakar ya. Dia itu amanat begitu, tolong bakar ya. Nanti kalau sudah menjadi abu, bagi-bagikan saja kemana-mana, gitu, ditabur-taburkan saja. Kenapa Pak? Katanya bapak sampai amanat begitu. Barangkali dia takut, katanya di akhirat itu ditanya. Jadi kalau sudah jadi abu, barangkali tidak akan ditanya, ya. Padahal itu mau jadi abu, mau jadi apa, nanti di akhirat itu kan akan dibangkit kembali, ya, akan dibangkit kembali. Nah, jadi kita di alam kubur akan mengalami satu alam yang cukup lama, ya, di alam kubur itu, ya. Nah, dan kita hidup di alam kubur itu adalah merupakan alam yang kedua setelah dunia, ya. Di alam kubur itu, dan hidup tanpa jasad. Kemana jasadnya? Kapan diantarkan ke kuburan? Di Bandung ada satu kuburan yang namanya Sirnaraga. Pernah Pak mendengar? Ada satu kuburan yang namanya Sirnaraga. Sirna itu kalau kata bahasa Sunda, sirna itu hilang. Raga jasad, jiwa. Jadi Sirnaraga teh tempat ngalengitkeun jasad, tempat menghilangkan jiwa, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, minha khalaqnakum, dari tanah kami menciptakan kamu. Wa fiha nu'idukum, ke tanah kami mengembalikan kamu. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah kami membangkit kembali manusia yang kedua kalinya. Mau dikubur, mau dilempar ke laut, mau dibakar, nanti, ya, tetap akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikubur ratusan tahun itu sampai hari kiamat tulang ekornya tidak akan hancur. Hanya satu dari jasad itu, tulang ekor tidak akan hancur sampai hari kiamat.
Untuk apa? Untuk dipersatukan kembali dengan ruh yang ada di alam kubur. Kalau kuburan itu yang 2 meter ke 1 meter, ya, panjang dan lebarnya. Tapi alam kubur beda. Alam kubur itu alam yang ada antara dunia dan akhirat. Ya. Nah, jasad yang ada di kuburan dan ruh yang ada di alam kubur nanti akan dipersatukan kembali. Kapan itu? Setelah terjadi kiamat. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha, sesungguhnya kiamat itu pasti terjadi yang tidak akan ragu lagi. Wa annallaha yab'atsu man fil kubur, dan Allah Subhanahu wa taala akan membangkit kembali manusia dari alam kubur. Tuh. Setelah dibangkit dari alam kubur, ruh yang ada di alam kubur dan jasad yang ada di kuburan itu dipersatukan kembali. Lalu memasuki alam yang kelima. Kemana? Yaitu ke alam mahsyar di akhirat. Ya. Nah, pada saat manusia dibangkit dari alam kubur ke memasuki alam mahsyar itu, ada orang yang berjalan dengan kedua kakinya. Ada orang yang berjalan dengan merangka-rangka. Ada orang yang berjalan dengan kedua lututnya. Ada orang yang berjalan dengan perut-perutnya sendiri, malah ada orang yang berjalan dengan kepala-kepalanya sendiri. Apa bisa berjalan dengan kepalanya sendiri? Di akhirat sudah lain alam. Ya? Dan ini barangkali tergantung kepada amalnya masing-masing. Ya? Ada yang tidak berjalan, ada. Sabda Rasulullah SAW, ada orang yang menaiki seekor unta dengan seorang diri. Ada seekor unta yang dinaiki oleh 2 orang, oleh 4 orang. Bahkan ada 1 unta yang dinaiki oleh 10 orang. Masuk ke alam mahsyar. Nah, apa itu alam mahsyar? Alam mahsyar itu alam yang sangat luas di alam akhirat. Tempat berkumpulnya seluruh makhluk yang bernama manusia, termasuk kita. Termasuk kita nanti di akhirat itu. Ya. Sementara kita di alam mahsyar itu lamanya menunggu untuk diproses dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala 40 tahun. Ya. Bukan 40 tahun ukuran dunia, tapi 40 tahun akhirat. Ya. Sakumacan alamina, ketika kita hidup di alam akhirat 40 tahun itu bukan 40 tahun ukuran dunia, tapi 40 tahun ukuran akhirat. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau 1 hari di akhirat kira-kira berapa lama bila dibandingkan dengan hari-hari dunia? Sabda Rasulullah SAW, telila sapoe di akhirat mah hanya 50.000 tahunan di alam dunia. Coba. 1 hari di akhirat sama dengan 50.000 tahun di alam dunia. Sekarang di alam mahsyar 40 tahun. Sok etang 40 tahun kali 12 bulan kali 30 hari kali 50.000 tahun kali 12 bulan kali 30 hari sakitu. Kenapa lama-lama amat? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad ji'tumuna furoda, sungguh kamu akan datang menghadap kami sendiri-sendiri. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Manusia lahir ke dunia dalam keadaan telanjang, maka pada saat menghadap Allah pun akan menghadap dalam keadaan telanjang pula. Makanya kalau bahasa Kirata, ya, manusia itu kalau menurut bahasa Kirata mana manusia? Artinya manusia itu tidak punya apa-apa. Andai kata tidak berbuat amal soleh. Gak punya apa-apa pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Quran juga menjelaskan, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia pada umumnya akan mengalami kerugian.
akan mengalami kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali yang tidak akan rugi itu adalah orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang berbuat amal soleh. Nah, itu yang tidak akan rugi, ya. Nah, di alam mahsyar itu kita akan memasuki memasuki 3 pintu. Ada pintu hisab, ada pintu mizan, dan pintu siratal mustaqim. Apa itu pintu hisab? Tempat perhitungan amal. Berapa persentase amal soleh dan amal salah? Itu akan dihitung, ya. Melalui pintu hisab itu satu orang. Berapa triliun manusia dari mulai diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia pertama dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Berapa ratus atau ribu triliun manusia, ya. Tapi tidak ada satu orang pun anu kasingsal. Tidak ada yang terlewat, ya. Semua akan mengalami hisaban, ya. Kendati pun ada beberapa rombongan yang tidak akan dihisab, ya. Yadkhulunal jannata bighairi hisab, mereka akan dimasukkan Allah ke dalam surga tanpa dihisab. Siapa mereka? Yakni para nabi dan para rasul. Eta mah teu dipaparin catatan acan, ya. Tidak menerima catatan. Kenapa? Lantaran teu aya catatanana. Sebab para nabi dan para rasul itu sudah dimaksum daripada dosa. Artinya terpelihara daripada dosa. Tapi ada juga pada saat dihisab itu yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan. Pa'amaman utiya kitabahu biyaminihi, barang siapa yang menerima catatan amal perbuatannya dengan tangan kanan, fasaufa yuhasabu hisaba yasira, maka ia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisaban yang sangat ringan. Sangat ringan, ya. Tapi sekalipun sangat ringan, pada saat melalui pintu hisab itu tetap berat, ya, ya. Hanya barangkali tergantung di sini kepada amalnya. Ada yang memiliki amal solehnya 90%, tinggal 10% lagi yang belum terampuni dari dosanya. Ada juga yang 95% kebaikannya, hanya 5% lagi amal jeleknya. Nah, itu juga kalau tidak ada syafaat dari Rasulullah SAW, tentu akan mengalami, ya, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Namun orang yang pertama kali dibangkit dari alam kubur, ya, hanya Rasulullah SAW. Untuk apa? Yaitu untuk mempertanggungjawabkan umatnya, dan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala hanya Rasulullah SAW sendiri yang diberi kesempatan untuk memberikan syafaat kepada umatnya, ya. Nah, mudah-mudahan bapak-bapak di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, masuk pintu hisab. Setelah masuk pintu hisab, dihitung amalnya, masuk pintu mizan, ditimbang. Berat kemana ini? Apa berat kepada amal soleh dan berat kepada amal salah? Setelah ditimbang, masuk ke pintu siratal mustaqim. Nah, di situ ada orang yang jalan dengan melesat, ya, selamat. Ada juga orang yang jalannya itu, ya, seperti yang santai-santai saja. Malah ada orang yang digebrus, ya, di sirat itu, ya. Itu macam-macam itu, ya. Tapi ada juga yang dimasukkan Allah ke dalam neraka tanpa dihisab. Siapa mereka? Yakni orang-orang kafir, ya. Orang muslim tetap saja akan dihisab, tapi orang kafir tidak dihisab. Langsung digebruskan, dimasukkan ke dalam api neraka. Itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun, sesungguhnya kamu nanti di akhirat akan menjadi
dari dunia ini akan mati, summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun, dan kamu di akhirat nanti akan dibangkit kembali dan untuk diminta pertanggungjawaban selama hidup di alam dunia ini. Makanya di surat Al-Baqarah pada ayat 28 ini, kaifa takfuruna billah, mengapa kamu bisa kufur kepada Allah? Wa kuntum amwatan, sedangkan kamu ketika hidup dalam dunia ini asalnya mati, dalam arti asal tidak ada. Fa'ahyakum, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kamu. Lahirlah kita ke dunia ini. Setelah hidup, summa yumitukum, kemudian Allah mematikan kamu kembali ke alam kubur. Setelah mati, summa yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kembali kepadamu. Setelah hidup, summa ilaihi turja'un, maka tidak mati-mati lagi. Karena semua di saat itu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa innakum, kemudian kepadanya lah kamu turja'una, dikembalikan kepada Allah Sang Pencipta alam semesta dan juga yang sebagai Sang Pencipta manusia, termasuk kita semua. Ya. Begitu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada surat Al-Mu'minun di ayat 12 sampai dengan ayat 16, kemudian di surat Al-Baqarah ayat 28, lalu ditopang dengan beberapa hadis. Lalu di akhir di sini ada surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'an, di dalam keadaan yang tidak mengetahui sesuatu pun, wa ja'ala lakumus sam'a, dan dialah yang telah memberi kamu pendengaran, diberi kita telinga dengan pendengarannya, wal absara, dan dialah yang memberi kamu penglihatan. Jadi kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala mata dengan penglihatannya, wal afidata, dan juga diberi kita hati, akal dengan berfikirnya. Untuk apa? La'allakum tashkurun, agar kamu menjadi manusia-manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nahl di ayat 78. Jadi sekali lagi bahwa kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala, dari mulai diciptakan sampai menghadap Allah itu melalui 5 alam. Alam arwah, alam roh yang disebut alam ajali atau alam dar, yang kedua alam rahim. Lalu kita hidup di alam dunia ini merupakan alam yang ketiga. Setelah kita hidup di dunia akan mengalami 2 alam lagi, yakni alam kubur dan alam akhirat. Demikianlah barangkali yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi tazkirah, menjadi peringatan bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.